tampan. Minum sendiri tidak seru, biarkan aku menemanimu. Jangan murung sendiri. Sayang, ayo bersenang-senang. Ayah, bangun. Ayah, kenapa minum banyak lagi? Evelyn, keluarlah. Untuk memaksaku bercerai, kau bahkan menggunakan pemerasan, trikotor sekali. Samuel, kau tidak bodoh. Selama ini, aku telah memperlakukan keluarga ini, anak-anak, dan dirimu dengan hati nurani yang bersih. Kenapa kau tidak bisa hidup normal saja? Samuel, kau ingat seperti apa dirimu di universitas? Pujaan kampus yang semua orang kenal. Sekarang lihat dirimu, berantakan sekali. Perutmu besar sekali. Kelihatan seperti hamil 6 bulan. Rambutmu hampir habis. Kau hanya pria berminyak, menjijikan pria parubaya mesum. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, aku benar-benar tidak punya waktu. Aku akan mulai olahraga, oke? Meskipun olahraga bisa mengubah penampilanmu, bagaimana dengan jiwamu? Kau sangat membosankan dan tidak bersemangat, tidak ada energi sama sekali. Bagaimana aku membosankan dan tidak bersemangat? Haruskah aku keluar? Tidak perlu, hanya butuh 3 detik. Jangan berani meremehkanku, sialan. Cih, katanya berhenti 3 menit, jangan terburu-buru. Bercanda. Bunga bisa mekar lagi, tapi masa muda tak akan kembali. Deteksi krisis parubaya pada host. Sistem keangkuhan muda kini diaktifkan. Nama, Samuel, usia, 38, usia biologis, 52, status fisik, obesitas, hati berlemak sedang, kebugaran fisik rendah, kondisi mental, depresi berat, tidak ada semangat, tidak ada gairah seks. Poin pesona, 5 dari 100. Penilaian keseluruhan, mayat berjalan yang nyaris ambruk. Dulu di kampus, aku adalah pujaan kampus yang terkenal. Para gadis yang mengejarku berbaris dari gerbang selatan ke gerbang utara. Kok poin pesonaku cuma 5? Saat kamu mulai bernostalgia tentang kejayaan masa lalu, itu artinya kamu sudah menjadi seorang pria parubaya yang sukses. Sistem keangkuhan muda bertujuan membantu host menghilangkan sifat mesum, kembali ke kondisi puncak, dan meraih kembali gairah serta keangkuhan masa muda. Sehingga host bisa menjadi seorang pujaan yang membuat gadis-gadis tersipu dan jantung berdebar. Pujaan, katakan padaku, apa yang bisa kau lakukan? Ketika host melakukan tindakan yang sesuai dengan definisi keangkuhan muda, mereka akan menerima hadiah, termasuk namun tidak terbatas pada umur, fisik, keterampilan, dan penyembuhan penyakit. Kembali ke usia 20 bukanlah mimpi. Usia 20, itu adalah usia saat melihat paha di rok mini bisa membuatmu berdiri tegak dan memberi hormat. Saat kau bisa main game semalaman, dan keesokan harinya, masih bermain basket di lapangan seperti monster. Sekarang mengeluarkan paket starter untuk host. Hadiah, usia fisik kembali ke 20, poin pesona plus 5, menyembuhkan penyakit parubaya, disfungsi ereksi. Syukurlah, masih ada harapan. Hati berlemakku, gastritis kronis, spondilosis servikal, diabetes tipe 2, dan prostat yang hampir rusak itu, akhirnya terselamatkan. Langkah demi langkah, aku akan kembali ke usia 20. Diriku yang dulu yang penuh semangat dan percaya diri, akan aku bawa kembali sendiri. Baru 2 hari, kenapa dia jadi semudah itu? Sayang, bagaimana kalau kita makan malam perpisahan? Kita berpisah dengan baik? Jangan panggil aku sayang. Kedengarannya aneh. Tidak perlu makan malam. Mulai sekarang, kita jaga jarak. Hei, kamu. Aneh. Kenapa tiba-tiba aku merasa dalam hidupku, sesuatu yang penting telah diambil dariku selamanya? Hei, bagaimanapun, kita pernah menikah. Tidak bisa antar aku? Antar kamu? Aku khawatir kamu, wanita tua, tidak mau naik motorku. Samuel, apa yang kamu katakan? Ini mobil Samuel. Dia pria yang bahkan takut menyentuh dasar polisi tidur. Kapan dia membeli barang seperti ini? Bagaimana kamu bisa naik ini? Aku pakai gaun hari ini. Bagaimana aku duduk? Maaf, jok belakang motor ini hanya untuk gadis 20 tahun. Selamat tinggal, Ibu Evelyn. Samuel, kembali sini. Kamu bajingan. Kenapa
Mengapa dia berubah begitu banyak setelah cerai? Dia sudah kelewatan. Dengan sikap malas ini, bagaimana dia bisa membesarkan anak-anak? Aku sangat kesal. Satu tahun lebih muda, bahkan menyembuhkan hati berlemaku. Itu luar biasa. Anakku kembali. Anak nakal, membanting pintu di depan ayah, akan kutunjukkan apa arti sebenarnya dari cinta yang keras. Tunggu, aku ingin menjadi ayah yang baik, ayah yang bisa berteman dengan anaknya. Itu lebih seperti keangkuhan muda. Anakku pintar, masuk universitas bagus seharusnya tidak masalah. Tapi pada hari ujian masuk perguruan tinggi, untuk membantu primadona kelas mendapatkan tiket masuknya, dia melewatkan waktu ujiannya sendiri. Aku memberinya pukulan keras. Sejak itu, hubungan kami sangat dingin. Mengerti? Wendy, kamu berjanji akan menungguku masuk kuliah. Bagaimana bisa kamu posting di media sosialmu bahwa kamu bersama orang lain? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Sean, kamu pria yang baik. Jika bukan karena kamu yang mendapatkan tiket masukku, aku tidak akan bisa masuk kuliah. Tapi cinta bukanlah rasa terima kasih. Maaf. Hei. Hukuman. Ayah, apa yang kamu lakukan? Berhenti bernyanyi? Jadi, merasa lebih baik? Itu tren TikTok lama. Sangat ketinggalan zaman. Oh, benarkah? Maaf, baru online. Kalau begitu aku akan ganti lagu. Sangat indah. Ayah, apa kamu tidak tahu? Orang yang patah hati tidak boleh mendengarkan lagu seperti ini. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bernyanyi. Anakku, mau makan? Mie? Siapa yang kamu sindir? Aku tidak diselingkuhi. Kami tidak pernah bersama. Bukan. Lalu apa yang perlu disedihkan? Tuan rumah terdeteksi. Berhasil menggunakan pendekatan anak muda untuk berkomunikasi dengan anakmu. Hadiah, usia -1. Poin pesona +10. Wendy bilang dia bertengkar dengan pacarnya. Dan dia masih pikir aku yang lebih baik. Ayah, aku sudah bulat tekad, aku tidak akan mengulang tahun ajaran. Aku akan bekerja dekat Universitas Wendy untuk menanggung biaya hidupnya. Apa? Ulangi lagi, berandal kecil. Ayah, kau tidak mengerti, aku tidak bisa hidup tanpa Wendy. Tidak ada gadis di dunia yang lebih baik darinya. Kau belum pernah melihat dunia. Nak, kau belum pernah melihat wanita sejati. Kau dibodohi oleh wanita licik, dan kau pikir dia segalanya. Nak. Sepertinya aku butuh yang lebih kuat. Ikut aku. Kemana? Sudah gelap. Anakku, berhenti jadi bucin. Ayah akan menunjukkan padamu seperti apa dunia nyata. Hei. Dasar pecundang. Itu cuma beberapa tikungan. Lihat betapa takutnya kau. Kau sudah cukup lama hidup, aku masih muda. Berani-beraninya kau bicara pada ayahmu seperti itu? Aku mungkin jadi lebih muda darimu. Mungkin aku bahkan harus merawatmu di hari tuamu. Selamat datang. Tunggu, ayah. Ibu bilang kita tidak boleh di tempat seperti ini. Jika dia tahu, dia akan membunuh kita. Takut? Kau sudah dewasa sekarang. Ayah akan memberimu pelajaran hari ini. Laki-laki harus bersikap seperti laki-laki. Tren sosial saat ini telah membuat kalian anak muda menjadi banci semua. Ayah, kau benar-benar berani? Ayo. Hei bos. Halo, bos. Jadi, bagaimana? Masing-masing dari mereka, penampilan dan tubuh mereka. Bukankah mereka jauh lebih baik dari primadona kelasmu? 10 kali lipat lebih baik? Ya, itu benar. Tapi tempat ini terlalu mencurigakan. Halo, para pemuda tampan. Saya manajer di sini, wajah baru, ya, pertama kali ke sini. Hari ini saya ke sini dengan anak saya untuk memperluas wawasannya dan mencari cinta pertamanya. Hahaha. Astaga, ayah ini sangat berpikiran terbuka, membawa anaknya ke spa untuk mencari cinta pertama, langkah gila.
Saya pernah melihat pasangan ayah anak sebelumnya, tapi tidak pernah seperti ini. Begitu, anak itu tidak belajar. Dia tergila-gila pada seorang nona muda, tidak bisa move on. Tepat. Pantasan Anda manajer. Anda benar-benar mengerti pelanggan Anda. Tidak masalah, saya yang urus. Tidak mungkin. Ayah, tolong saya. Lihat dirimu, pengecut. Ini hanya pijat kaki. Halo, para pemuda tampan. Seperti yang diminta, terapis pijatnya sudah datang. Wow, dia sangat imut. Lucu banget. Lihat dirimu, jadi bersemangat karena hal yang tidak penting. Ini biasa aja. Santai aja. Masih banyak lagi. Manajer, ada apa? Kenapa banyak orang? Apakah pijat kaki sekarang benar-benar kompetitif? Bisnis sangat tangguh. Mereka semua hanya duduk-duduk saja. Oh, kamu nggak tahu. Gadis-gadis dengar kamu bawa putramu. Mereka semua sangat penasaran. Mereka semua ingin melihat pemuda tampan itu yang sedang dimabuk cinta. Wow. Jadi kamu memperlakukan anakku seperti monyet. Baiklah, biarkan mereka melihat. Apakah $20.000 cukup? Cukup, kamu murah hati, bos. Lucu banget. Jadi, nak, bagaimana perasaanmu? Masih memikirkan primadona kelasmu itu? Tidak lagi. Aku rasa dia tidak begitu hebat sekarang. Ayah, aku sudah memutuskan. Aku akan mengulang tahun ini dan belajar keras, masuk universitas yang bagus. Bagus, kamu sudah bijaksana. Mendeteksi pola asuh yang mengganggu dari host. Beri contoh, perbaiki semuanya, hadiah, usia berkurang 3 tahun, poin pesona ditambah 20. Total pengeluaran host malam ini, $20.000. Memicu hadiah spesial, pengembalian, 100 kali lipat. $2 juta diterima melalui Alipay. Keren. Hei, sahabat karib Evelyn, bukankah itu Samuel? Bukankah itu teman sekelasku, Sean? Yah, Samuel baru saja menceraikan Evelyn. Dan sekarang dia membawa putranya ke tempat seperti ini. Seperti ayah, seperti anak. Sebagai seorang profesor psikologi, aku akan memberinya pelajaran. Bibi, tunggu. Pria ini, mata memandangnya senang. Tidak, dia musuh. Harus serius menghadapinya. Dasar brengsek, kau bawa putra kandungmu ke tempat seperti ini untuk main-main? Bagaimana kau bisa menghadapi kami ibu dan anak? Dasar pria tidak berperasaan? Ya ampun, membawa putranya ke tempat seperti ini? Pria ini tidak masuk akal? Jadi istrinya muncul untuk menghadapinya. Wanita ini sangat cantik, dan pria itu masih main-main, sangat tidak bertanggung jawab. Dia terlihat seperti sahabat karib Evelyn yang bercerai. Siapa namanya tadi? Karena dia teman musuhku, aku tidak akan menahan diri. Apa? Terapis pijat 188. Hanya karena tadi aku mengeluh tentang sikap layananmu dan tidak memesannya? Kau mengikutiku ke sini? Bukankah kau bilang sudah menetap dan pulang untuk menikah? Kenapa kau masih di bisnis ini? Tidak, aku... Dan bagaimana kau membawa putri dewasa untuk menemuiku? Biarkan aku bilang, Lily, meskipun kita punya hubungan singkat, malam itu ada banyak orang di ruangan, dan kita hanya bergaul. Jangan coba-coba menimpakan anak itu padaku. Aku bukan cadangan. Hei, kau. Astaga, kejutan sekali. Jadi terapis pijat itu datang untuk menghadapinya, mencari cadangan. Dari mana wanita cantik itu? Aku mau ikut juga. Kamu bicara omong kosong. Lexi, ada apa? Aku juga tidak yakin. Siapa yang menyuruhmu pergi ke tempat seperti itu? Bukan seperti yang kamu kira. Jadi kamu bilang aku terapis pijat? Baiklah. Aku akan menelepon polisi sekarang. Lihat saja siapa orang jahat di sini. Jangan. Apakah ini sepadan untuk hal sekecil itu? Bisa aku minta maaf saja? Sekarang kamu tahu kamu salah? Bukannya tadi kamu tangguh? Kamu bahkan memanggilku terapis pijat 188 dan bilang pelayananku jelek. Aku salah. Kata-kata saja tidak cukup, berlutut dan minta maaf, lalu semir sepatuku. Bibi, bukankah itu terlalu berlebihan? Apa sih masalahnya? Aku
Aku ingin mengajari brengsek ini sebuah pelajaran untuk Evelyn. Semir sepatu, untung banget. Perempuan ini kelihatannya pintar, tapi kenapa dia minta dimanfaatkan? Tentu. Jadi menyemir sepatu gadis cantik bisa membuatnya tersipu. Jangan lihat. Samuel, apa yang kamu lakukan? Siapa yang suruh kamu sentuh? Aku lihat ada debu di kakimu juga. Oh, celana ketat hitammu ini bisa ganti ke yang mengilap. Aku kurang suka yang doff. Membuat kaki terlihat gemuk. Kamu brengsek tak tahu malu. Sekarang kamu pilih-pilih. Apa itu untuk kamu pakai? Tak tahu malu sekali. Aku hanya membantu meningkatkan seleramu. Kamu sudah di atas 30, dan kamu bahkan tidak bisa memakai celana ketat hitam dengan benar. Bagaimana kamu akan mencari pria berikutnya? Kamu bukan urusanmu. Anakku, ayo pergi. Samuel, kamu bajingan. Aku tidak akan berhenti sampai aku memperbaiki dirimu. Hei, Serafina, bantu aku mendaftar hitam seseorang di industrimu. Keangkuhan masa muda. Bagaimana bisa aku dipasangkan dengan budak korporat yang kerja sampai mati? Hari ini aku keluar. Samuel, akhirnya kamu muncul. Kamu sudah 3 hari penuh tidak masuk kerja, tidak membalas pesan, tidak menjawab telepon. Kamu masih mau bonus akhir tahun? Maaf, Bapak Yates, ada urusan. Aku bercerai. Serius? Itu kabar bagus? Di usia kita, pria parubaya bercerai itu bukan disebut perceraian. Itu disebut memutus rantai, mendapatkan hidup baru. Itu sebuah berkah? Si Yates itu selalu bicara soal berkah. Lembur itu berkah. Disalahkan itu berkah. Mungkin bahkan kalau suatu hari dia mati mendadak, dia akan bilang mati dengan layak. Berkah awal. Hari ini aku datang untuk memberitahu sesuatu. Aku tidak akan menerima berkah ini lagi. Apa katamu? Tidak ada berkah lagi? Lalu mau apa? Berhenti. Sam, itu tidak keren. Ini cuma perceraian, itu bukan masalah besar. Kamu mau buang pekerjaanmu karena ini? Aku tahu. Apa karena aku bilang akan potong bonusmu? Aku cuma bercanda. Lagi pula, KPR-mu belum lunas. Berhenti sekarang, kamu mau kelaparan? Sekarang ini, di mana saya bisa cari karyawan sebaik Samuel, terampil, berpengalaman? Yang paling penting, baru bercerai. Seorang pria parubaya tanpa istri, anak, atau rumah yang perlu dikhawatirkan, dengan KPR besar, bukankah dia keledai gila kerja? Dengan sistem di tangan, aku punya dunia. Lupakan KPR, suatu hari aku akan beli seluruh gedung ini. Tidak masalah. Sam, Bapak Yates, tidak perlu bicara lagi. Pendirianku sudah bulat. Ibu Sterling dari pusat ada di sini. Cepat, siap-siap sambut dia. Selamat datang, Ibu Sterling. Apa hubungannya denganku? Aku tetap pergi dari sini. Berhenti. Kamu Samuel, kan? Kamu tidak bisa lari sekarang. Kumpulkan semua manajemen senior. Rapat di ruang konferensi. Sedangkan kamu, Samuel, tunggulah aku di kantor lantai paling atas. Ibu Sterling, kan? Maaf, saya mengundurkan diri. Hei, Apa saya setuju? Buat dia tetap di sini. Jika tidak, kamu yang akan bertanggung jawab. Ya, Bu. Samuel, jangan pergi. Kamu dengar apa yang dikatakan Ibu Sterling? Jika kamu pergi, dia akan membuatku bertanggung jawab. membuatmu bertanggung jawab, bukan urusanku. Bro, aku mohon. Ibu Sterling ini tegas dan orang yang menepati janjinya. Jika kamu tetap di sini, bonus akhir tahunmu sebesar ini. 750 juta. 7,5 miliar. Yates, kamu akhirnya punya hati nurani, ha? Tapi ini memang pantas kuterima. Ya. Baiklah. Demi bonus akhir tahun, aku akan pergi menemui Ibu Sterling ini. Kenapa gelap sekali? Sial. Tunggu, ini. Mereka ingin mencelakaiku. Tunggu, Ibu Sterling. Apa aku sudah menyinggung Ibu? Aku bahkan belum pernah bertemu Ibu. Belum pernah bertemu. Kalau begitu, biar aku bantu kamu nih. Apa yang kamu mau? Samuel, kamu milikku. Kamu adalah anjingku. Tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Aku ingin menguncimu. Hanya untukku. Apa-apaan, dasar mesum. Aku peringatkan kamu. Di siang bolong, di tempat terbuka, jangan macam-macam denganku. Aku memang sudah bercerai. Tapi aku bukan tipe orang seperti itu. Samuel, kamu benar-benar tidak mengenaliku? Ibu Sterling, ini pelecehan seksual di tempat kerja, loh. Samuel, lihat lebih dekat.
Apa kau benar-benar melupakanku? Agak. Kamu terlihat agak familiar. Tidak mungkin. Apa keluarga pria ini semiskin itu? Bahkan tidak mampu membeli sayur? Kecilkan suaramu, jangan mempermalukan mereka. Serius, kamu seantusias itu? Aku di kantin. Oke, segera datang. Ada apa? Mendesak. Permisi, mungkin kamu bisa memakannya untukku? Jangan dibuang, ya. Tolong, tolong. Samuel, hari ini ulang tahunku, kamu bahkan tidak memberiku kado? Jangan marah. Evelyn, tas yang kamu suka agak mahal. Aku bokek. Aku bokek. Siapa yang suruh kamu ganti-ganti terus dan membelikan makanan untuk orang yang patut dikasihani itu? Kamu tidak naksir dia, kan? Mana mungkin? Aku pujaan kampus. Mana mungkin aku suka pada orang udik? Samuel, tunggu saja. Aku akan menjadi hebat sekali. Dan membuatmu jatuh cinta padaku. Ingat aku? Kamu gadis berkacamata itu dengan poni tebal. Ya ampun. Aku nggak percaya dia orang yang sama dengan CEO Ratu S gila ini di depanku. Benar-benar kebangkitan bos wanita. Samuel, keterlaluan. Dulu kuliah, kamu nggak suka aku, jadi kenapa kamu main-main denganku, demi Evelyn? Wanita itu meninggalkanku lagi. Bukan soal meninggalkan. Dulu, aku cuma kasihan sama kamu dan mau bantu. Kamu salah paham? Tahu nggak, selama ini, aku nunggu kamu cerai. Kamu suka game, makanya aku dirikan perusahaan game ini untukmu. Aku ikuti semua tentangmu. Setiap detail kecil, aku tahu semua. Setiap pagi, kamu absen tepat jam 8.59, lalu istirahat kamar mandi berbayar selama setengah jam, dan nganggur sampai jam 10 sebelum benar-benar mulai kerja. Makanan favoritmu dari warung lantai bawah, nasi daging cincang dan kentang, acara singkat favoritmu serial CEO dan permaisuri. Kamu bahkan nonton film porno di komputer kantor. Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan bilang apa-apa lagi. Semua hidupku terekspos. Apa wanita ini monster? Apa dia pasang kamera padaku? Samuel, lihat betapa aku mengenalmu, beri aku kesempatan dan nikahi aku, oke? Kamu bercanda? Tubuhku semakin muda setiap hari. Aku berada di puncak keangkuhan muda. Kenapa aku mau kembali ke kuburan pernikahan? Dan dengan seseorang yang super posesif? Jika aku benar-benar menikahinya, aku takut jika aku bahkan melirik anjing di jalan. Aku akan diinterogasi olehnya saat pulang. Ibu Sterling, aku tidak punya rencana untuk menikah lagi untuk saat ini. Kau tahu, mantan istriku menyakitiku terlalu dalam. Aku tidak punya harapan untuk cinta saat ini. Pernikahan, sejujurnya, bukan satu-satunya tujuan cinta. Benar? Jadi maksudmu, karena kamu baru saja bercerai, kamu ingin main-main? Perempuan ini matanya tajam. Samuel, asalkan kamu menikah denganku, konglomerat 10 miliar dolar ini adalah milikmu. Dan di rumah, aku akan lakukan apapun yang kamu katakan. Menikahi gadis kaya, mewarisi kekayaan 10 miliar dolar, mencapai puncak kehidupan. Tapi aku mungkin kehilangan kebebasanku. Tetap menjadi bujangan bahagia, dengan sistem, kemungkinan tak terbatas di depan. Uang, kecantikan, kekuasaan, segala yang diimpikan seorang pria, ada di depanku. Jika aku memilih untuk menerima, aku bisa langsung berubah dari seorang karyawan korporat yang bercerai mendekati 40 menjadi bos besar. Godaan terlalu besar. Tapi, aku menolak. Kenapa, Samuel? Apakah kau tidak menginginkan aset 10 miliar dolar ini? Mantan istrimu menganggapmu miskin dan tak berguna. Nikahi saja aku, dan kau bisa memamerkannya di depannya. Lupakan saja, Ibu Sterling. Saat ini, kebebasan lebih berarti dari apapun bagiku. Ayo, kaki, jika tinggal lebih lama, aku akan menyerah. Tidak ada pernikahan, jadilah pacarku, oke? Tidak, Ibu Sterling. Kita jalani perlahan. Mulai saja sebagai teman, perasaan tidak bisa terburu-buru. Aku sedang terburu-buru. Aku sudah menunggu sejak hari pernikahanmu. Sekarang aku tidak bisa menunggu sehari pun. Setelah menunggu lebih dari 1 dekade, apa artinya 1 hari lagi? Tanpa ikatan. Hanya main-main, oke? Mengujiku seperti ini, kau benar-benar beda. Padang rumput hijau begitu indah. Ya, Evelyn. Sekarang kita sudah bercerai, kita harus bepergian dan bersantai, menjernihkan pikiran kita. Tapi Sharon, kenapa rasanya perjalanan ini kita terus diselingkuhi? Rasanya aneh.
Jangan khawatir, nikmati saja perjalanannya. Soal bajingan Samuel itu, mantan suamimu, Serafina sudah mengurusnya. Oh, terima kasih, Sharon. Itu benar-benar membantuku meluapkan emosi. Bajingan Samuel itu, dia berani memanggilku wanita tua. Dan dia pengaruh buruk bagi anak kita. Dia pantas diberi pelajaran. Aku akan menelepon Serafina untuk melihat apakah Samuel dipecat. Serafina, Saya salah, Ibu Sterling. Saya menyesali semuanya. Tolong, biarkan saya pergi. Saya sudah disiksa selama 3 hari berturut-turut. Tubuh saya tidak sanggup lagi. Itu suara Sam. Dia terdengar sangat menderita. Apa yang mereka lakukan padanya? lihat, Serafina turun tangan, dan dia akan mengurusnya. Halo, Ibu Sterling. Saya teman Sharon. Tolong hukum mantan suamiku yang tidak berguna lebih keras lagi. Gunakan semua yang Anda miliki. Pastikan dia tidak pernah melupakannya. Bagus. Ah, itu terasa luar biasa. Bahkan rumput terlihat lebih hijau dari sebelumnya. Sam, Mendeteksi sikap tabrak lari host, perilaku, sangat santai, sangat cocok dengan keangkuhan muda. Penghargaan, usia berkurang 3. Poin pesona plus 10. Tabrak lari. Sistem, apa kau salah paham arti dari keangkuhan muda? Wah, kelelahan dari 3 hari perjuangan hilang begitu saja. Ya ampun, mobil ini cantik banget. Pasti harganya jutaan, kan? Warnanya keren banget. Hari ini orientasi mahasiswa baru. Terus, gimana menurutmu? Bikin kamu kelihatan keren, kan? Ayah, kamu tahu kondisi keluarga kita? Aku nggak bodoh. Kamu nyewa mobil ini, orang akan kira aku anak warisan. Malu banget kalau mereka tahu. Sudah kubilang, ini mobil baru ayah. Kenapa kamu nggak percaya? wah, si manis itu ganteng banget. Ayah, umur ayah berapa? Bisa nggak bersikap sesuai umur? Aku sudah tua, berandal kecil. Aku pikir kamu lebih kolot dariku. Tegap sedikit. Jangan bikin malu. Baik, baik. Ayo cari meja pendaftaran mahasiswa baru. Tanya kakakmu, Stella. Dia juga di universitas ini kan? Waktu kakakku dengar ayah yang anter, dia nggak mau datang. Gadis itu? Pasti ibumu ngomong jelek soal ayah di depannya lagi. Sebentar. Ayah akan tanya arah. Halo, sayang. Di mana meja pendaftaran mahasiswa baru? Begitu cara minta tolong? Hei, wanita cantik. Ah, ganteng banget. Hei, kamu belum bilang di mana pendaftaran. Ayah, biar aku coba. Permisi, Kamu ngapain? Apa jualan kartu kredit? Nggak tertarik, terima kasih. Kamu masih hijau. San, Lexi. Xian, pembohong besar. Dan kamu bilang suka sama aku. Tapi begitu kita masuk kampus, kamu mulai mendekati gadis lain. Aku salah menilaimu. Tidak, Lexi. Biarkan aku jelaskan. Lexi, dengar, dari bibimu, di kuliah, kamu harus fokus belajar. Jangan biarkan laki-laki mencurigakan menipumu. Mengerti? Kamu lagi, Jalang, Sharon, kan? Siapa yang kamu bilang mencurigakan? Ada apa dengan anakku? Dengan ayah sepertimu, aku tidak akan mempercayakan keponakanku kepada anakmu. Ayo, Lexi, pergi. Hei, Lexi. Tolong, biarkan aku menjelaskan. Yang dia pedulikan hanya Lexi. Setelah perceraian, dia bahkan tidak peduli dengan putri kandungnya sendiri. Ah, anak muda. Pelajaran pertama dalam cinta, kamu harus tahu keadaan sekitarmu sebelum selingkuh. Kamu cukup menarik. Pria yang tadi bersamamu, itu Shan, kan? Dan kamu adalah sepupunya. Aku ayah kandungnya. Apa? Jadi kamu adalah paman Samuel yang legendaris. Kamu kenal aku? Kamu? Aku Chloe. Aku teman baik putrimu, Stella. Tapi kenapa kamu begitu muda dan begitu tampan? Kamu benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan ibuku dan Bibi Evelyn. Ibumu Sharon, kan? Apa yang mereka katakan tentang aku? Ibuku dan Bibi Evelyn bilang kamu tinggi dan kuat, tapi sebenarnya hanya omong kosong. Ada yang bilang cuma tahan 3 menit 3 detik dan gak bisa bangun. Cuma omong doang, tanpa aksi. Evelyn, Jalang.
Hal pribadi seperti itu, kamu langsung menyebarkannya ke semua orang, itu fitnah yang terang-terangan. Samuel, jangan marah, ya. Aku pikir omongan mereka juga omong kosong. Dengan fisik dan penampilanmu, tidak mungkin kamu terlihat seperti pria 3 menit. Tentu, Samuel, karena kita akrab banget, boleh aku jadi. berhenti di situ. Jadi putri baptisku, tidak mungkin. Aku sudah punya anak perempuan, jangan sembarangan mengaku keluarga. Lagi pula, ibumu Sharon dan aku tidak akur. Apa yang kamu pikirkan? Siapa bilang aku ingin jadi putrimu? Aku punya ayah, meskipun dia tidak bertanggung jawab, tapi aku tidak butuh ayah lain. Lagi pula, aku panggil kamu Samuel, bukan paman. Jangan main-main dengan senioritas. Kalau begitu, Maksudku, karena Bibi Evelyn meninggalkanmu dan ibuku juga meninggalkanku, kenapa kita tidak berpasangan saja, kita bisa memulai keluarga baru. Dan bikin mereka marah. apa? Wow, anak zaman sekarang berani ya? Jadi, bagaimana, Samuel? Mimpi. Aku punya standar, anak nakal, belajar sana. Hus, 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 hus. Hei, aku ratu kampus, loh, dan kamu menolakku? Tidak ada yang seperti semangat muda itu. Kamu bisa mencium bau cemberut anak ini dari jarak 10 meter. Ada apa? Samsi Casanova kita? Ayah, aku hancur. Lexi bahkan tidak mau bicara denganku sekarang. Dia pasti mengira aku bajingan sejati. Aku akan putus lagi. Kuatkan hatimu. Bukan masalah besar. Jangan cemberut. Orang bisa mengira ayahmu meninggal. Ayah tidak mengerti. Tadi lebih parah. Cara Bibi Lexi menatapku seperti belati. Seperti dia ingin mencabik-cabikku. Anak ini belajar bikin dia bodoh. Dia bahkan lupa cara menggoda cewek. Naluri yang terukir di DNA pria. Dia benar-benar lupa. Dia aib bagi keluarga kami. Baiklah, berhenti menangis. Apa yang kamu katakan pada Lexi? Aku bilang padanya bahwa aku menggoda gadis itu murni karena penasaran. Aku tidak punya motif tersembunyi. Aku bahkan bersumpah bahwa dia satu-satunya di hatiku, tapi dia tidak percaya padaku. Semua pria pembohong. Anakku, merayu seorang gadis seperti memecahkan masalah. Kamu harus membaca masalahnya dulu. Biarkan aku bertanya sesuatu. Coba tanya, apa kebutuhan utama Lexi saat ini? Dia butuh aku untuk meluruskan kesalahpahaman. Salah, nilai 0. Apa yang dia butuhkan saat ini bukanlah kebenaran. Kebenaran itu tidak penting. Bahkan jika kamu benar-benar menggoda gadis lain, selama kamu membuatnya merasa bahwa dialah satu-satunya bagimu, tidak ada yang bisa menandinginya, kamu masih bisa memperbaiki ini. Atau, Lalu apa yang dia butuhkan? lihat sekelilingmu. Coba lihat, mereka semua mahasiswi muda dan cantik. Lexi, di lingkungan seperti ini, menurutmu bagaimana perasaannya? Bagaimana? Ada begitu banyak orang. Kamu sudah selesai, nak. Ayolah, ayah, katakan saja apa yang harus kulakukan. Itu rasa tidak aman. Bodoh, bodoh, begitu banyak mahasiswi, begitu banyak saingan potensial, dan kemudian kamu, tepat di depannya, berpasangan dengan gadis cantik lain. Itu memicu rasa tidak amannya besar-besaran. Dia tidak marah sekarang, dia takut. Jadi, yang dia butuhkan sekarang bukan penjelasanmu, tapi rasa aman. Ayah, jadi apa yang harus aku lakukan? Sederhana, kamu membuat pengakuan publik, itu saja. Ayah, itu rencanamu? Itu sangat norak. Aku baca online bahwa pengakuan publik menduduki puncak daftar 10 hal paling memalukan. Itu murni pemerasan perasaan bersalah. Itu hanya membuat gadis itu tidak nyaman. Lalu kamu bahkan tidak bisa berteman. Setelah beberapa hari scrolling video pendek, kamu pikir kamu pintar sekarang, ya? Kamu pikir pengakuan itu cuma memegang buket norak, menyalakan lilin, dan berteriak beberapa kalimat norak? Jadi, lalu apa? Itu langkah payah. Permainan level rendah. Permainan level tinggi yang sebenarnya adalah tentang sensasi. Ini tentang ketegangan emosional. Anakku, pergi pakai pakaian rapi. Ayah akan tunjukkan padamu hari ini seperti apa pengubah permainan sejati. Lexi, aku bilang untuk terakhir kalinya, hati-hati terhadap pria. Jangan jadi seperti aku. Mengerti, Bibi? Lexi, apakah kamu selesai mendaftar? Ayah, lihat, dia benar-benar mengabaikanku. Apa yang harus kulakukan? Anakku, demi kebahagiaan seumur hidupmu, kamu mungkin harus sedikit bersabar. Maksudmu apa?
Sial, ada apa? Ayah ini terlalu keras. Kedengarannya menyakitkan. Anak durhaka, aku bekerja keras membesarkanmu, memberimu makan, pakaian, hanya untuk membuatku marah. Kencan buta yang kami atur untukmu, kenapa kamu tidak pergi? Kencan buta? Apa masalahnya dengan putri Bapak Wright, keluarganya kaya, dan dia seorang doktor Ivy League, berbudaya dan elegan. Tapi kamu, demi seorang gadis bernama Lexi, berani melawan keluarga. Kamu pergi sekarang juga dan putus dengannya. Saat ini juga. Jangan pergi. Lihat dulu apa yang terjadi. Wah, jadi ini pengakuan publik yang ayah bicarakan? Ini adalah langkah yang legendaris, lakukan atau mati, itu keren. Dia ayah kandungku, benar? Tidak mungkin. Seumur hidupku, aku hanya akan mencintai Lexi. Dari pertama kali aku melihatnya, hatiku hanya berdetak untuknya. Tidak peduli seberapa banyak kamu memaksaku kencan buta, aku tetap hanya mencintainya. Wow, pria ini sangat setia. Dia melawan keluarganya demi pacarnya. Pria seperti itu jarang ada sekarang. Sahabat, Lumayan. Reaksi cepat. Tapi itu belum cukup. Kita perlu menambah intensitasnya. Kamu berani mengatakannya lagi? Kamu suka siapa? Lexi. Siapa yang suka Lexi? Aku, Swan. Bagus. Sangat bagus. Katakan lebih keras, berandal, coba saja. Aku akan memberimu tamparan berputar 360 derajat. Lexi, aku cinta kamu. Dasar anak nakal, aku akan menghajarmu sampai mati. Jangan pukul dia. Lexi, Jangan takut, Sean. Aku akan melindungimu. Paman Samuel, apa yang Sean lakukan salah sampai kamu harus memperlakukannya seperti ini. Cinta muda selalu punya sisi memberontak. Semakin kamu menekan dan menentang mereka, semakin keras mereka melawan. Jika kamu mengikuti mereka, mereka mungkin putus dalam beberapa hari. Tapi kamu tidak boleh jadi yang memisahkan mereka. Mereka mungkin saja melakukan Romeo dan Juliet dan mati bersama. Menjauhlah, jauhi anakku. Aku tidak akan pergi. Aku pacarnya, dan aku punya hak untuk peduli. Samuel, ada apa denganmu? Beraninya kau mendorong keponakanku? Apa masalahnya dua anak muda pacaran? Haruskah kamu berteriak dan memukulnya di depan semua orang seperti itu? Apa kamu tahu cara menjadi ayah? Aku sedang mendidik anakku, bukan urusanmu. Kau, Anakku, apa kamu buta? Apa bagusnya dia? Apa dia lebih baik dari Putri Pak Wright? Kamu harus jatuh cinta padanya. kau. Lagi pula, aku tidak tahan dengan wanita itu. Kamu bersama keponakannya. Apa kamu ingin membuatku cepat mati? Putuskan sekarang. tidak. Ayah, aku tidak peduli masalahmu dengan Sharon, dan aku tidak peduli sehebat apa gadis lain, aku hanya cinta Lexi. Sean. Itu sangat mengharukan. Nah, itu cinta sejati. Kalau ada pria yang berani melawan keluarganya demi aku akan langsung menikahinya. Belum selesai. Aku harus memastikan Sharon tidak pernah keberatan lagi, dan dia memperlakukan Sean seperti keponakannya sendiri. Dia sudah besar. Jadi sombong. Ya, aku bilang sekarang. Jika kamu bersikeras bersamanya hari ini, kekayaan 10 juta dolar keluarga kami, mobil-mobil mewah itu, dan bahkan biaya hidupmu bulan depan, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Maaf Titi, aku akan menyemprotmu dengan soda. Samuel, apa kamu punya uang sebanyak itu? Bahkan jika punya, Lexiku tidak akan peduli sedikit pun. Itu cuma biaya hidup, bukan masalah besar. Kami akan merawat putramu mulai sekarang. Lexi akan menanggung biaya hidupnya. Dan Sharon seharusnya seorang profesor psikologi, sangat tidak rasional. Dia tertipu oleh trikku setiap saat. Aku akan memberimu 1 juta dolar untuk meninggalkan putraku. Nah, ini dia, adegan klasik. Jadi ini dunia orang kaya, aku hanya melihat ini di drama pendek. Tidak percaya aku melihat ini di kehidupan nyata. 1 juta dolar? Kamu pikir uang sedikit itu cukup untuk menyuap keponakanku? Aku akan memberimu 2 juta dolar jika kamu pergi dari sini sekarang juga, jauhi keponakanku. Setuju. Naskah ini salah total. Tepat sekali, bukankah kita harus saling lempar uang? Anggap saja ini 2 juta dolar dari keponakan perempuanmu untuk putraku sebagai kompensasi penderitaan emosional. Sedangkan untuk putraku, dia ikut denganku. Ayah, jangan pisahkan kami. Pak, tolong beri saya kesempatan. Saya akan merawat Sean dengan baik. Aku sangat menyukainya. Lihat itu, cinta yang tulus seperti itu. Kenapa kau begitu tidak berperasaan? Cinta? Omong kosong. Aku tidak percaya. Sean.
Dasar brengsek, kau tidak akan dapat keinginanmu. Sial. Apa-apaan itu? Wanita itu lincah. Aku akan menghentikannya. Pergi, cepat. Bibi, Ayah, kawin lari karena cinta. Romantis sekali. Anak-anak muda ini, apa yang mereka pikirkan? Kawin lari karena cinta, bermain cinta-cintaan. Dulu aku juga melakukan semua itu. Lepaskan aku, dasar perempuan gila. Menarikku di siang bolong, tidak sopan. Aku tidak akan melepaskan. Kecuali kau berjanji tidak akan memisahkan mereka. ding, tuan rumah terdeteksi. Karena membantu putramu melakukan pengakuan yang tidak konvensional, sesuai dengan inti dari keangkuhan muda. Hadiah diberikan. Usia dikurangi 2, poin pesona ditambah 10. Terdeteksi poin pesona host melebihi 60 poin. Hadiah, garis V sempurna, dan perut kotak-kotak. Wow, aku benar-benar berhasil besar. Rasanya begitu keras. Hei, Bu. Apa kamu selesai meraba? Aku bilang, perut kotak-kotakku ini, itu tidak gratis disentuh. Siapa? Siapa yang mau menyentuhmu? Kenapa sih perutmu harus sebagus itu? PFFT? Mesum. Cis, konyol. Kali ini, tidak hanya saya membantu anak saya dengan krisis hubungannya, tapi saya juga mengantongi sejumlah besar uang. Plus, saya bahkan mendapat hadiah sistem gratis. Ya, menang total. Ada apa? Samuel, kita bertemu lagi. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak lihat ini toilet pria? Keluar. Ada apa dengan toilet pria? Di siang bolong, di depan umum, seorang mahasiswi masuk toilet pria, tidak ada hukum lagi. Keluar sekarang, aku perlu ke kamar mandi. Silakan, lakukan saja. Aku tidak menghentikanmu, dan kamu membelakangiku. Kamu menghalangi pandangan sepenuhnya. Apa yang bisa kulihat? Ini bukan soal melihat. Ini soal harga diri. Apa kau tidak tahu aturannya? Pria harus menjaga jarak 2 meter di kamar mandi. Kamu bahkan tidak berjarak 2 meter. Bagaimana aku bisa buang air kecil? Kamu terlalu rewel. Samuel, aku melihatmu tadi saat pendaftaran mahasiswa baru. Saat kamu berakting, kamu cukup terbuka. Kenapa sekarang jadi malu? Akting apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Benarkah? Lalu apa ini? Bagaimana dengan itu? Aku ceroboh, aku waspada terhadap semuanya. Tapi aku tidak menyangka ada anjing di belakangku. Samuel, jika aku kirim video ini ke sepupuku, Lexi, menurutmu apakah anakmu akan menangis dan lompat dari gedung? Apa yang kamu mau? Aku peringatkan kamu, pemerasan itu melanggar hukum. PFFT, siapa yang memerasmu? Aku tidak butuh uang. Lalu apa yang kamu mau? Aku ingin menjadi istrimu. Itu benar-benar tidak mungkin. PAFT, siapa yang mau jadi istrimu? Kamu sombong banget. Aku ingin minta bantuan. Bantuan apa? Bantu aku bikin ibu aku marah. Ini lagi. Baiklah, baiklah. Tunggu di luar saja, biar aku pikirkan. Bilang iya dulu aja. Menyebalkan. Aku sumpah akan berbalik. Silakan, berbaliklah. Aku tantang kamu, aku nggak percaya, kamu laki-laki dewasa, dan kamu benar-benar akan melakukan hal seperti ini di depanku. Wah, anak nakal, main akal denganku. Kamu ngapain? Kamu benar-benar berbalik, mesum. Siapa yang mesum? Kamu menutup mata tapi masih mengintip. Mau lihat apa? Kamu menyebalkan. Kita masih punya urusan yang belum selesai. Ikut aku. Kemana? Asrama, tentu saja. Kenapa ke asrama? Untuk menjalankan rencana, tentu saja. Ayo kita merekam video dulu hari ini. Apa? Merekam video? Mahasiswi zaman sekarang. Pikiran mereka terbuka semua ya. Ya ampun. Berantakan sekali. Penampilan memang bisa menipu. Baiklah, foto dulu. Apa yang mau difoto? Setidaknya bersihkan sedikit asrama. Atau kamu mau tidur di tempat sampah malam ini? Kamu mau bantu aku bersih-bersih? Tunggu apa lagi? Ambil air, lihat, berdebu semua. Gadis sepertimu, berantakan begini, tidak takut kena penyakit kulit?
Setelah orang tuaku bercerai, aku seperti bola yang dioper ke sana kemari. Sudah lama tidak ada yang peduli padaku seperti ini. Samuel, jadi kamu ternyata bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau mau memikatku, sedikit kerja seperti ini tidak cukup. Seolah aku mengejarmu, setelahku satu asrama denganmu, waktu dia mulai kuliah, kami bertengkar, dia benar-benar tidak mau aku mengantarnya. Aku bahkan tidak pernah melihat seperti apa asramanya. Hari ini aku bersih-bersih untuk putriku. Oh, terserah. Jadi bukan untukku? Kalian orang tua, tidak ada yang layak. Kalian semua tidak berguna. Ya, aku salah sebelumnya. Selalu mencoba merencanakan segalanya untuk mereka, seluruh hidup mereka. Itu hanya membuat anak-anak semakin menjauh dariku. Sekarang aku sadar, hidup hanya sekitar 30.000 hari. Yang terpenting adalah bahagia. Yang lainnya, siapa peduli? Aku tidak pernah menyangka, pria parubaya memiliki pemikiran seperti itu. Itu sangat langka. Siapa yang kamu panggil pria parubaya? Bukankah aku terlihat seperti berusia 25? Sebenarnya, iya. Kenapa kamu beli banyak barang? Lihat asrama kamu ini, isinya kosong. Mau begadang di kampus, kamu tidak terlihat seperti gadis kaya. Lebih seperti anak liar yang tidak ada yang mengawasi. Kenapa kamu menangis? Aku juga bawakan sesuatu untukmu kali ini. Ini. Ambil, berhenti menangis. Katakan padaku, kenapa orang-orang sekarang gampang bercerai? Kenapa mereka tidak bisa bersama selamanya? Selamanya. Masyarakat sekarang gelisah sekali. Berapa lama kira-kira cinta bisa bertahan? Kamu, ingat, cinta bukan masalah selesai begitu kamu mendapatkannya. Yang terburuk adalah menganggap usaha seseorang sebagai sesuatu yang biasa. Aku mengerti. Samuel, kamu tahu banyak tentang ini? Bagaimana kalau kamu mengajariku dengan berkencan denganku? Dan menikah akan lebih baik lagi. Kamu bisa mengajariku langkah demi langkah cara menjaganya, oke? Aku akan jadi baik. Pengalaman sosial bertahun-tahun mengajarkanku, tidak ada yang namanya makan siang gratis, hanya jebakan. Terutama jika disajikan di atas piring perak. Aku menolak. Kenapa? Teruslah berakting. Apa kau tipe orang yang mau mendengarkan? Dan kau ingin aku mengajarimu? Kupikir kau hanya ingin berlatih padaku. Gadis kecil, aku sudah makan lebih banyak garam daripada nasi yang kau makan. Jangan beri aku itu. Kau mustahil untuk dibodohi, bahkan tidak bisa menipumu, ya? Baiklah, hampir selesai berkemas. Aku harus pergi. Hei, jangan pergi. Kau lupa, aku membawamu ke sini hari ini terutama untuk membuat video yang membuat ibuku marah. Bagaimana kita memotretnya? Seperti itu saja. Seperti apa? Kenapa kau begitu bodoh? Gadis ini sungguhan. Kau? Jenis apa yang ingin kau rekam? Jenis yang membuat ibuku marah setengah mati. Apa ada jenis lain? Aku akan berkorban demi tim. Kita saling memeluk dan berciuman. Kirim video ini padanya, dijamin akan membuatnya marah setengah mati saat itu juga. Aku ingin dia tahu jika dia tidak merawatku, banyak yang mau, meskipun hanya seorang pria tua. Aku. Lepaskan aku sekarang. Sangat muda dan sudah menempuh jalan yang salah. Apa yang ada di kepalamu? Ini adalah pornografi, kau tahu itu? Akun media sosialku pasti akan diblokir. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku saat itu? Jadi apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak mengambil gambar seperti ini, bagaimana kita bisa membuatnya marah? Bagaimana kita bisa membuatnya menyesal? Aku akan membuatnya marah. Aku pasti. Baiklah, baiklah. Kalian anak-anak muda masih terlalu hijau. Apa yang ingin kalian syuting intinya satu kata. Murahan, pendekatan langsung dan keras seperti ini itu kelas rendah. Membuat video itu soal suasana. Kalian butuh semacam petunjuk halus, perasaan yang tak terucapkan. Nah, itu provokasi yang berkelas. Paham? Lupakan, aku akan menyutingnya sendiri. Biarkan aku tunjukkan apa artinya profesional. Biarkan aku bilang sesuatu, ibuku, dia punya hati yang kuat, trik kecil biasa tidak akan memengaruhinya sama sekali. Kamu siap?
Kamu bisa? Sekarang biarkan aku tunjukkan kekuatan Direktur Sam. Lihat. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Bukankah dialog ini terlalu biasa? Tidak ada gregetnya sama sekali. Kamu tidak tahu apa-apa. Tahu apa itu energi positif? Tidak ada yang pedas dalam karyaku. Semua hijau, sehat, dan baik. Cepat mulai. Ingat, ekspresimu harus manis, matamu polos, nada bicaramu seperti gadis kecil yang baru mulai pacaran, berbagi cerita dengan ibunya. Exit. Hei, sayang ibu, bagaimana kehidupan akhir-akhir ini? Sekolah dimulai hari ini. Saya beruntung bertemu Paman Samuel. Dia sangat baik. Dia mengajari saya banyak hal secara langsung. Dia mengajari saya cara yang tepat untuk menggunakan berbagai tempat di asrama. Paman Samuel berkata meja ini memiliki tinggi yang sempurna dan bisa menahan beban berat. Ini cermin seukuran tubuh. Paman Samuel berkata, terkadang saat kamu melihat ke cermin, kamu melihat sudut yang biasanya tidak kamu lihat. Tempat tidur ini untuk tidur. Ibu, mengerti? Omong-omong, sudah larut. Paman Samuel harus terus mengajari saya. Sekian untuk hari ini. Dadah. Ah, kamu jahat sekali. Ibuku pasti sangat marah jika melihat ini. Teknik pengambilan gambar apa ini sebenarnya? Ini disebut menyerahkannya pada imajinasi. Inilah yang kami sebut sugesti psikologis. Ketika ibumu, rubah tua itu, melihat video seperti ini, gambar yang dia bayangkan 100 kali lebih eksplosif daripada apapun yang bisa kamu tunjukkan secara langsung. Oh, saya sangat sibuk mendaftarkan leksi di sekolah. Saya lupa mengecek Chloe, apa yang direkam Chloe. Kenapa Samuel bersama putri saya? Samuel, kau akan celaka. Kau bajingan, apa yang kau lakukan pada putriku? Evelyn, kemari, urus bajinganmu mantan suami. Ada apa, Sharon? Samuel, dia berhubungan dengan putriku. Apa? Masa sih? Samuel, lihat dia. Dia nggak punya uang, nggak ganteng, dan dia tua. Siapa yang mau dia? Iya, aku curiga ada yang aneh. Putrimu Chloe adalah ratu kampus. Standarnya sangat tinggi. Banyak anak warisan di sekolah dan pemuda gagah mengejarnya, tapi dia nggak mau satu pun. Dia mau sama Samuel, pria tua yang diusir itu. Bukankah putrimu marah soal perceraianmu? Lupakan dia. Ini pasti dia balas dendam padamu. Dia sengaja memilih seseorang yang kau benci untuk menyakitimu. Iya, Chloeku punya pendirian sendiri, tapi bagaimana dia bisa berpikir membuat video seperti ini? Video apa? Aku kirim padamu. Samuel, bajingan. Aku sudah menikah denganmu bertahun-tahun dan belum pernah mencoba ini. Dan kau, Sharon, tunggu. Aku segera ke sana. Oke, aku harus pergi. Jika putriku Stella pulang dan melihat ini, itu buruk. Kau takut ibuku akan datang dan kau nggak bisa menghadapinya, kan? Aku takut padanya. Kalau begitu, tetaplah dan bantu aku membuat ibuku marah lagi. Samuel, Hentikan. Bicara normal. Chloe, dia nggak menyentuhmu, kan? Ibuku di sini. Berperilaku baik, ya? Samuel, apa kau manusia? Berani kau menyentuh putri sahabatku? Tidak punya malu? Dengan tubuh lemahmu? Apa kau punya alat yang tepat untuk mengambil pekerjaan sulit? Kau bahkan gak bisa bertahan 3 detik. Berhenti mengganggu nona muda. Samuel, mantan istrimu sangat galak. Wanita yang mendominasi sekali. Bagaimana kau bisa tahan dengannya bertahun-tahun? Menakutkan. Seperti wanita galak. Sangat agresif. Kau, siapa yang kau panggil wanita galak? Aku Evelyn, aku sahabat karib ibumu. Chloe, apa yang kau lakukan, Samuel? Aku pikir kau benar bercerai lebih awal. Siapa yang tahan dengan wanita seperti itu? Jika kau menikahiku nanti, aku pasti tidak akan membentakmu. Aku hanya akan peduli padamu, Samuel. Gadis ini, sia-sia dia tidak main sinetron. Kau pelacur kecil, kau memang cari masalah. Ibumu membesarkanmu seperti putri. Semua pendidikan itu sia-sia. Kau tidak tahu kesopanan dasar. Evelyn, diam. Itu putriku. Kau tidak berhak menasihatinya. Selain itu, mantan suamimu yang merusak putriku. Aku belum selesai denganmu. Apa yang harus kau selesaikan denganku? Dia, aku. Apa hubungannya denganku? Lagi pula, putrimu memanggilku wanita galak. Dia salah. Apa yang salah dari Chloe? Kau selalu mendominasi. Kau pikir orang lain memperlakukanmu dengan baik itu sudah seharusnya. Hanya aku yang mau menjadi temanmu.
Yah, Sharon. Jadi itu yang kau pikirkan tentangku. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mari kita putuskan hubungan. Baik, putuskan hubungan jika kau mau. Tidak ada yang boleh bicara tentang putriku, Ibu. Samuel, apa yang masih kau lakukan di sini? Aku memperingatkanmu, jangan pernah dekati putriku lagi. Berapa umurmu? Berapa umur putriku? Tidak punya malu? Oh, Ibu, Samuel terlihat cukup muda, kan? Muda? Muda apa? Muda, dia. Mendeteksi bahwa perilaku host sangat baru, secara bersamaan, membangkitkan perasaan pada dua orang. Ini panutan kami. Mendeteksi perilaku host yang sangat baru, sangat sesuai dengan doktrin inti keangkuhan muda, hadiah, usia -2. Poin pesona +10, mendeteksi poin pesona host, telah jauh melampaui pria normal. Memicu hadiah bonus spesial, tangan kanan Tuhan. Kelenturan dan sensitivitas taktil meningkat 10 kali lipat. Keren. Apa yang keren? Dasar bajingan. Pergi dari sini. Aku kesal banget. Berani-beraninya kamu memutar mata ke aku. Samuel, kamu akan membayar untuk ini. Hei. Samuel benar-benar bergaul dengan mahasiswi? Senang-senang, ya, siapkan mobilnya. Aku akan memberinya pelajaran. Ayo lihat asrama anakku. Apakah dia sudah membersihkannya? Kenapa tiba-tiba dingin? Samuel, Serafina Sterling, CEO gila itu. Masa? Aku melihat hantu di siang bolong? Tunggu, bukan. Dia jauh lebih menakutkan daripada hantu. Hantu cuma mengambil nyawamu. Perempuan itu menginginkan semua yang aku punya. Samuel, kamu berani diam-diam berkencan dengan mahasiswi? Siapa gadis itu? Bukankah aku bilang hapus semua wanita lain dari kontakmu? Mulai lagi. Katakan sesuatu. Ada apa? Seseorang bertengkar, sepertinya adegan selingkuh, seru, yeah, dot. Bukankah itu ayah keren dari tadi? Dengan pacar secantik itu, dia masih selingkuh? Serafina, tenanglah. Bukankah kita sudah sepakat dulu? Hanya sekali itu. Itu saling setuju. Bajingan abad ini, kau dengar itu? Dia mempermainkan Dewi seperti dia. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Samuel, kamu. Serafina, mana kata-katamu? Kita sepakat untuk tidak saling mengganggu. Apa yang kamu lakukan sekarang? Biarkan aku katakan lagi. Aku tidak mencari istri berdasarkan penampilan atau uang. Bahkan jika kamu sangat cantik dan kaya raya, di mataku, kamu hanya masalah. Mengerti? Itu terlalu kasar. Samuel? Lalu wanita seperti apa yang kamu inginkan? Aku bisa berubah, oke? Kamu ingin seseorang yang patuh? Aku akan patuh. Kamu ingin seseorang yang suka di rumah? Aku bisa turun jabatan sebagai CEO mulai besok. Aku akan memakai celemek dan memasak untukmu di rumah. Aku akan mencuci pakaianmu. Cukup. Berhenti mencoba berubah. Kamu bukan tipe kelinci polos. Berhenti berpura-pura polos. Dan aku tidak mau terikat oleh wanita manapun. Terutama kamu. Pernikahanku dengan Evelyn meninggalkan trauma besar padaku. Aku tidak ingin merasakan sakit itu lagi. Seperti kata pepatah, jika kau tidak dikendalikan wanita, kau akan punya wanita di kedua sisi. Sial, brilian. Omong kosong. Tidak. Aku tidak akan membiarkan wanita lain menyentuhmu. Bahkan tidak bicara padamu. Bahkan tidak menatapmu. Aku tidak tahan. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku pergi, tinggalkan aku sendiri. Nak, 1. Kau tidak akan menangis, kan? Tidak apa-apa, Sam. Apapun yang kau lakukan padaku, betapapun kerasnya kata-katamu, aku akan selalu memaafkanmu. Tapi, karena kau menyukai ratu kampus yang polos itu, aku akan memastikan dia lenyap dari kota sungai hari ini. Jadi kau tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupmu. Setelah dia pergi, kau hanya bisa menjadi milikku. Apa kau terlalu banyak menonton acara TV murahan? Ini tahun berapa, dan kau masih bicara tentang menghilangkan orang? Kau pikir kau siapa? Orang gila memang tidak masuk akal. Begitu?
Bos, koper besar pesananmu sudah siap. Lapisan kedap air tebal, benar-benar kokoh. Ukurannya pas untuk memuat seseorang. Hampir lupa. Sravina Sterling adalah CEO bernilai puluhan miliar. Di seluruh kota sungai, puluhan ribu keluarga bergantung pada grupnya untuk mencari nafkah. Bahkan universitas ini bergantung padanya untuk menyelesaikan masalah pekerjaan lulusan baru. Pantasan dia membuat keributan besar. Bahkan tidak ada yang berani campur tangan. Ada apa di kepalamu itu? Pria parubaya yang bercerai hampir 40 tahun membuatmu begitu tergila-gila padanya? Apakah Samuel mencuci otakmu atau memberimu ramuan ajaib? Oh, ibu tidak mengerti. Samuel adalah pria yang baik. Ketampanannya, itu hanya hal yang dangkal. Aku bahkan tidak akan ambil pusing. Yang sebenarnya adalah pesona pria dewasa. Dia dapat diandalkan seperti seorang ayah, dan dia benar-benar tahu cara merawat seseorang. Chloe, ibu tahu ayahmu tidak dapat diandalkan. Dia tidak merawatmu dengan baik, yang membuatmu memiliki masalah ayah. Mulai sekarang, aku akan mencintaimu dan melindungimu. Jangan temui Samuel lagi, ya? Bukankah itu Sravina? Apa yang dia lakukan di sini? Samuel, kamu milikku. Ratu kampus itu berani bersaing denganku untukmu. Aku akan membuatnya lenyap dari kota sungai. Apa? Sravina juga suka Samuel? Membuatku lenyap? Dan dia ingin merebut Samuel dariku? Apakah dia pikir aku mudah diinjak? Tunggu, Ibu Sterling adalah iblis. Apakah kamu ingin mati? Aku tidak takut. Samuel harus milikku. Chloe, tenanglah. Lihat situasi di sini. Dia memiliki beberapa pengawal bersamanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Bahkan Sravina Sterling sekalipun. Pada titik ini, aku harus turun tangan. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Ibu. Samuel, minggirlah. Cari pelacur kecil itu untukku. Ya. Jangan berani-beraninya mengganggu kekasihku. Jangan berani-berani mengganggu kekasihku. Sharon, kamu ngapain di sini? Kamu bilang Samuel adalah suamimu. Ya, Sravina. Kenapa kamu di sekolah? Jangan bilang kamu datang untuk mengejar suamiku. Tidak mungkin. Kita mungkin teman, tapi Samuel sudah ada yang punya. Itu namanya merusak rumah tangga. Itu tidak bermoral. Dan kamu sama sekali tidak mengerti pria? Berdandan seperti itu untuk kencan? Atau untuk menandatangani kontrak? Yah, pria suka wanita yang manis dan lembut. Tahu, wanita baja seperti kamu yang bermuka datar sepanjang hari? Itu sudah ketinggalan zaman. Orang terakhir yang berani bicara padaku seperti itu sudah mati dan terkubur. Sharon, kamu berani merebut priaku. Dan malah menggurui aku? Kamu bermain api. Jadi kenapa kalau aku memang begitu? Kekasihku suka kalau aku bermain api. Benar, sayang? Wanita ini benar-benar berusaha keras untuk menunjukkan aksi. Tapi ya sudahlah. Ini akan membuat Sravina Sterling menyerah untuk selamanya. Kamu dan Samuel itu palsu. Kamu berlebihan, Sharon. Kamu terlalu terburu-buru membuktikan diri, sampai kamu salah langkah. Tentu saja kami asli. Tidak percaya? Kami akan menikah besok. Tidak perlu sejauh itu. Cukup ciuman di sini, di depanku, ciuman French. Nanti aku percaya. Kamu bercanda. Baiklah. Ayo, kita cium. Berhenti. Sharon, berani-beraninya kau cium laki-lakiku. Aku akan membunuhmu. Laki-limu? Apa? Sravina Sterling, sudah kubilang, kejar Samuel, tapi kau malah diam-diam merebutnya. Terus kenapa? Bukan urusanmu. Lepaskan aku, psikopat gila. Jalang, kau lepaskan dulu. Ding! Terdeteksi host terlibat dalam cinta segitiga kampus. Dua dewi berebut kamu. Perilaku sangat cocok dengan keangkuhan muda, memori inti. Hadiah, usia -1. Poin pesona ditambah 10, dan memicu hadiah spesial tambahan, kecepatan kilat. Coba sentuh dia lagi, berani, kenapa emang? Aku tidak hanya akan menyentuhnya, tapi aku juga akan menciumnya. Kau mencari gara-gara. Aku bersumpah akan memasukkanmu ke dalam koper. Hanya kepalamu yang keluar. Kubur kamu di bukit belakang malam ini, memperlakukanmu seperti bangsawan. Sayang, tolong aku, lihat simpanan itu. Dia menindasku, siapa yang kau panggil simpanan? Ah! Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Stella. Lepaskan, kalian berdua. Aku harus pergi mencari putriku. Samuel,
Ayah, kenapa kamu begitu sedih? Aku baru dengar dua wanita cantik berebut kamu. Aku mau pergi melihat keramaian. Apa yang mau ditonton? Stella pikir aku main-main. Dia malu padaku, dia bahkan memblokirku. Hah? Seserius itu? Putri durhaka itu. Temperamennya sama seperti ibunya, keras kepala dan tangguh. Ayah, jangan terlalu marah. Stella kesal dengan perceraianmu, jadi dia sedang dalam mood buruk. Stella minta uang lagi. Pinjam uang? Aku kirim dia $5.000 sebulan untuk biaya hidup. Bagaimana itu tidak cukup? Aneh. Waktu aku kuliah, aku bahkan tidak bisa menghabiskan $1.000 sebulan. Anak-anak zaman sekarang. Tunggu, ayah, kenapa? Stella dapat $5.000 sebulan, aku cuma dapat $3.000. Bukankah kamu bilang sebelumnya bahwa kita berdua dapat sama? Lihat dirimu, nak, selalu terjebak pada detail. Bagaimana bisa sama? Seorang putri adalah harta ayahnya. Dasar berandal kecil, tebal muka dan keras kepala. $3.000 itu bahkan terlalu banyak untukmu. Oh, ya. Aku menggunakan nyanyian untuk membuka hatimu. Dasar berandal kecil. Aku harus mengulangi kesuksesan itu. Aku akan menggunakan suaraku untuk membangkitkan yang tidur benar, baik, dan indah di hatinya. Tidak mungkin. Bernyanyi lagi? Kakek tua bangka, berhenti bernyanyi. Sayang, tunggu sebentar. Biarkan ayah menyanyikan lagu lain untukmu. Aku yakin setelah lagu tentang ayah, kamu akan menangis bahagia. Selalu mengambil darimu, tidak pernah mengucapkan terima kasih. Hanya setelah aku dewasa, aku baru tahu betapa sulitnya hidupmu. Bagaimana kau bisa masuk? Keluar. Stella, aku membawa Sam, maksudku, Paman Samuel masuk. Ayahmu benar-benar peduli padamu, dia membersihkan asramamu, dan membelikanmu banyak kebutuhan sehari-hari. Aku tidak mau, suruh dia pergi. Hei, aku pemarah. Baiklah, baiklah. Ayo kita keluar dan bicara. Chloe, ceritakan. Kenapa Stella akhir-akhir ini bangkrut? Apa dia berjudi? Atau dia ditipu? Tidak mungkin, Samuel. Bukankah Stella kekurangan uang karena dirimu? Kalau ada yang menipunya, itu kamu. Apa yang terjadi? Setelah perceraianmu, sudah berapa lama kamu tidak membayar biaya hidupnya? Jika aku tidak membantunya, dia pasti kelaparan. Masa aku tidak membayar biaya hidupnya? Ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak membayar biaya hidup putrimu? Bukankah kamu yang membayar? Dulu aku yang membayar. Tapi kemudian putriku berhenti bicara denganku. Bukankah aku sudah memberimu uang untuk membayar? Oh, sial, aku pergi jalan-jalan, dan lupa. Aku tahu, pantas saja putriku semakin membenciku. Evelyn, aku belum selesai denganmu. Oh, Samuel, Stella tidak seburuk itu, kan? Nilainya bagus, dia punya beasiswa, dan aku selalu memberinya makan. Dia tidak pernah kelaparan. Ini juga salahku. Aku tidak memperhatikan kehidupan putriku. Aku gagal dalam tugas sebagai ayah. Aku pikir jika aku memberinya uang, aku akan merasa tenang. Tapi aku bahkan tidak memberinya uang itu. Itu bukan sepenuhnya salahmu. Stella sendiri terlalu keras kepala. Aku sudah bilang padanya berkali-kali. Jika dia butuh biaya hidup, dia harus bilang saja. Bicara pada orang tuanya. Tidak perlu malu. Tapi dia bersikeras bertahan. Tapi aku juga tidak berhak bicara. Aku juga begitu. Bagaimanapun, Chloe, terima kasih sudah membantu Stella. Aku berhutang budi padamu. Jika kamu butuh sesuatu, bilang saja. Samuel, jangan terlalu formal. Aku sudah lama memberi Stella makan. Aku sudah menganggapnya seperti putriku sendiri. Apa? Kamu menganggap putriku seperti putrimu sendiri? Lalu aku apa? Oh, biarlah tetap terpisah. Sepertinya kamu berusaha memanfaatkanku. Terus kenapa? Kamu laki-laki. Takut aku akan memanfaatkanmu? Samuel? Jauhi aku, oke? Ibumu akan menyusahkan aku lagi. PAFFT, rasanya tidak enak. Sam, bagaimana kamu bisa menelan itu?
Jangan makan ini. Makan punyaku saja. Cara anak ini mendekati gadis agak ketinggalan zaman. Bukankah itu yang dulu aku lakukan? Apakah anak muda zaman sekarang benar-benar suka ini? Tidak. Samuel, Hunter itu bukan orang baik. Dia tampaknya cukup baik di permukaan. Keluarganya punya uang, tapi dia benar-benar brengsek. Oh, lanjutkan, ceritakan lebih banyak. Dia menambahkan banyak gadis dari sekolah kita di media sosial. Akhir-akhir ini, dia mengincar Stella. Dia pikir gadis polos yang patut dikasihani itu mudah dibodohi. Jadi dia mendekatinya di kantin setiap hari. Stella muak dengannya. Bagus. Kamu berani bermain game dengan putriku? Ini seperti pamer di depan ahli, pamer di depan master. Samuel, tangkap dia. Orang bodoh ini pantas ditampar. Putar dia seperti gasing, supaya dia tahu apa artinya diberi pelajaran. Terserah kamu, jatuhkan dia. Sam, kamu makan makanan $5 setiap hari, yang tidak bergizi, dan kamu kurus kering. Ini, ambil punyaku. Kenapa trik itu gagal? Apakah Stella tidak peka? Karena aura pria alfa tidak berhasil, aku akan menggunakan pendekatan pria baik-baik. Sam, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mengenalmu, aku lihat kamu selalu sendirian. Kamu terlihat kesepian. Sebenarnya, aku sangat mengerti perasaan itu. Jika aku tidak bisa memenangkan Stella, di mana reputasiku sebagai Casanova, sepertinya aku harus memainkan kartu trufku. Memanipulasi rasa bersalah dan bermain sebagai korban, trik ini berhasil setiap saat. Sam, begini masalahnya. Aku kalah dalam permainan jujur atau tantang dengan teman-temanku. Mereka menghukumku dengan menyuruhku menggoda seorang gadis dan makan bersama. Jika aku tidak menyelesaikan misi, mereka akan mengalahkanku dalam minum saat aku kembali. Aku tidak punya pilihan. Aku mudah malu. Aku jarang bicara dengan gadis. Bisakah kamu membantuku? Aku akan berhutang budi padamu. Kena umpan. Bro, hey. Hei, halo, siapa kamu? Hei, ada apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak ingin melihatmu. Kawan, kau dengar aku? Dia tidak ingin melihatmu. Kau mencoba mencuri perhatianku? Tidakkah kau tahu siapa aku? Mundur. Jangan seret dia. Apakah kau membicarakan aku? Sam, aku membantumu mengusir pengganggu, kenapa kau masih membelanya? Sayang masih peduli pada pria tuanya, ya? Teh hitam yang menyegarkan. Sepertinya kau belajar keras. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh barangku. Kau dengar aku? Jauhkan tangan kotormu dari cangkir Sam. Kau tidak layak minum airnya. Menjijikkan. Jangan kau bicarakan dia. Aku salah lagi. Gunakan otakmu, tapi sepertinya kau tidak punya. Jadi kalian berdua saling kenal, ya? Baiklah, kau bercanda denganku. Sam, aku dengan tulus ingin berteman denganmu. Tidak peduli bagaimana kau memperlakukanku, aku tidak akan marah padamu. Cukup, hentikan aktingnya. Aku ayahnya. Aku ayahnya. Aku tidak setuju kamu pacaran dengan putriku. Hahaha, kawan, kamu mau memanfaatkan, setidaknya buat alasan yang masuk akal, kamu ayahnya. Terus berapa umurmu saat punya dia? Mustahil seorang ayah semuda itu, kamu bercanda? Benar, Stella? Dia ayahku. Pak, lihat mulut besarku. Bicara terlalu cepat, Pak. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku tulus dengan Stella, tolong beri aku kesempatan untuk mendekatinya. Sejujurnya, kamu tidak layak untuk putriku. Mengejar sesuatu yang tidak bisa kamu miliki itu bodoh. PFT. Apa kau benar-benar menganggap putrimu malaikat berharga? Menjaganya agar tak ada yang bisa menyentuhnya. Dari keluarga berantakan, bahkan tidak mampu beli makanan layak, pecundang miskin. Selesai? Ya, selesai. Jadi kenapa? Kamu mau berkelahi? Kamu benar.
Bagaimana? Ayahmu hebat, kan? Kakek tua bangka. Jangan kira hanya karena kamu membantuku, aku akan meneteskan air mata syukur. Hubungan kita sekarang hanya sedikit lebih baik dari orang asing, jangan berpikir berlebihan. Putri durhaka. Ambil kartu ini. Mulai sekarang, apapun yang ingin kamu makan, apapun yang ingin kamu beli, tinggal gesek. Bisakah kamu panggil aku ayah sekarang? Tidak. Kecuali kamu memenangkan ibu kembali, aku ingin kalian berdua menikah lagi. Ini, aku tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Ibumu dan aku sudah berpisah. Dia memilih jalannya sendiri. Aku telah membangun kehidupan yang aku inginkan. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Kami tidak akan pernah kembali bersama. Bisakah kamu, demi aku, memenangkannya kembali? Stella, aku sudah mencoba sebelumnya, kau tahu. Tapi ibumu, untuk mendapatkan perceraian, menjebakku, bagaimanapun. Sekarang antara ibumu dan aku, tidak ada lagi cinta. Kau berbohong. Kau hanya egois. Kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Stella? Stella? Sayang? Sayangku? Sebenarnya apa yang diperlukan agar kamu memaafkan ayahmu? Ibu mengandungku saat dia masih kuliah. Ini semua salahmu. Kamu tidak boleh begitu tidak bertanggung jawab. Oh, itu adalah kecelakaan. Ya Tuhan. Hei, kawan. Yo, bukankah ini Brenda? Sudah bertahun-tahun, bukan? Kau masih menjaga tempat ini. Tentu saja. Hanya mencari nafkah dengan usaha kecil ini, dan sambil melihat-lihat pemuda tampan dan gadis cantik, hanya untuk memanjakan mata. Brenda, kau memiliki ingatan yang sangat baik. Setelah bertahun-tahun ini, dengan begitu banyak siswa datang dan pergi setiap hari, kau mengenaliku begitu aku masuk. Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu, kawan? Aku telah melihat begitu banyak orang melalui mata ini. Kau dan istrimu adalah yang paling tak terlupakan. Ngomong-ngomong, dulu, ketika kalian sepasang kekasih masih kuliah, kalian memiliki putri, dan aku sebenarnya juga punya andil dalam hal itu. Apa? Kalau bukan karena aku dulu, kamu nggak bakal jadi ayah secepat itu kan? Enggak, Brenda, apa hubungannya sama kamu? Hei, kamu nggak percaya? Ya, nama istrimu Evelyn, kan? Dia teman lama aku. 20 tahun lalu, kalian sepasang kekasih selalu lengket setiap hari, sangat tak terpisahkan, bikin semua orang iri. Langsung ke intinya, Brenda. Suatu malam, istrimu, sendirian, menyelinap turun, pipi memerah, berbisik padaku, minta aku, mulai saat itu, ambil kondom yang aku jual padamu, dan lubangi semuanya. Apa? Aku kira kalian sepasang kekasih main game seksi, jadi aku lakukan. Tidak lama kemudian, dia alergi, perutnya bengkak besar. Lalu, dari bengkak itu, keluar jerawat berkaki dan bertangan. Tak lama kemudian, keluargamu bertiga datang ke toko serba ada aku beli popok. Hahaha, aku ngakak waktu itu. Aku simpan ini selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya bisa bilang sama kamu, pria yang bersangkutan. Ibu, dia. Jadi itu kebenarannya. Astaga. Dulu, di depan ibumu, aku merasa bersalah begitu lama. Aku pikir aku merusak masa muda dan pendidikannya. Untuk menebusnya, aku kerja keras, cari uang, manjakan dia, gendong dia. Ternyata, itu adalah dia selama ini. Brenda, oh Brenda, kamu benar-benar mengacaukanku. Kamu bantu dia melakukan ini, tahu? Maksudnya apa? Kamu dapat gratis gadis besar yang menggemaskan, dan kamu nggak senang? Aku lihat betapa sombongnya kamu dulu menggendong sayangmu, tersenyum lebar. Kamu tidak terlihat, tidak bahagia saat itu. Ya, apa yang kamu katakan benar. Meskipun prosesnya agak kacau, tapi sayangku, dia benar-benar buah hatiku. Ayah? Bagaimana? Kawan, bukankah kau berutang terima kasih padaku? Ya, terima kasih banyak. Ya ampun, akhirnya aku bisa mengungkapkannya. Aku sudah sangat ingin mengatakannya, sekarang aku merasa jauh lebih lega. Hei, kawan, karena kita sudah membicarakannya, biarkan aku memberitahumu hal lain. Aku jamin ini lebih mengejutkan dari yang sebelumnya. Kau pasti akan berterima kasih lagi setelah mendengarnya. Tidak, Brenda, tolong jangan katakan itu. Jantungku tidak tahan dengan kegembiraan sebanyak ini. Brenda, apakah ini ada hubungannya dengan ayahku? Silakan, aku ingin mendengarnya. Ya ampun. Kawan, haruskah aku memberitahumu atau tidak? Lagi pula, ini hanyalah sesuatu yang istrimu lakukan waktu itu. Sebagai trik kecil, Wanita ini, Evelyn, apalagi yang dia lakukan padaku? kawan, apakah kau ingat apa yang terjadi sebelum kalian berdua bersama? Kembali ke tahun keduamu,
Di toko serba adaku, kau menangkap istrimu mencuri di toko, dan aku hampir menggeledahnya di depan umum. Tentu saja aku ingat itu. Saat itulah hubunganku dengan Evelyn mencapai titik balik. Setelah itu, kami mulai saling mengenal. Dan perlahan menjadi pasangan. Tapi, apa yang mengejutkan dari itu? Sebenarnya, itu semua adalah rekayasa antara aku dan dia untuk menipumu. Apa? Evelyn itu sudah bekerja paruh waktu di toko serba ada saya. Kami akrab banget. Dia sudah mengaturnya dengan saya sebelumnya. Katanya dia mengincarmu, ingin kamu berperan sebagai ksatria berbaju zirah untuk mendekatimu. Jadi, seluruh adegan itu semua diatur olehnya. Apa? Aku bilang, jangan omong kosong padaku. Kamu terlihat sopan dan baik, tapi kamu suka mencuri. Dasar pelacur kecil, kamu tidak pernah belajar. Berani-beraninya mencuri di toko serba ada saya, kamu cari mati? Aku tidak. Aku benar-benar tidak mencuri apapun. Hanya karena kamu bilang, itu membuatnya benar, kamu pikir aku buta, kalau kamu tidak mencurinya, bagaimana bisa barang itu hilang begitu saja, kamu yang mengambilnya. Aku sudah mengawasimu sejak tadi. Kalau begitu, geledah aku. Kalau kamu tidak menemukan apapun, kamu harus minta maaf padaku. Hei, dasar anak nakal, berani-beraninya membantah, kamu mau aku menggeledahmu? Ya, baiklah, hari ini, di depan semua teman sekelas ini, aku akan menelanjangimu dan menggeledahmu dengan benar. Berhenti. Berhenti. Kau menelanjanginya di depan umum. Itu keterlaluan. Kamu siapa? Kenapa ikut campur? Kau merusak kesenanganku. Bos, mari kita bicarakan. Bagaimana kau bisa? Setan, Bos wanita ini sangat tangguh, langsung berantem begitu? pelacur kecil. Jadi ada yang melindungimu, ya? Baik, karena ada yang ingin tontonan, akan kuberi tontonan yang sesungguhnya. Hari ini, aku tidak hanya akan menggeledahmu di depan umum. Aku juga merekamnya, dan mengunggahnya di forum sekolahmu, biar semua orang lihat. Begitukah ratu kampus sebenarnya? Tidak, jangan. Anak nakal, kupikir aku tidak bisa menghadapimu, itu keterlaluan. Tepat sekali. Lepaskan dia. Kurang ajar. Apa pantas begitu? Itu Samuel, pujaan kampus di jurusan kita, pria sejati. Dari mana datangnya anak nakal ini? Kau bersama pelacur kecil ini kan? Kau berani dorong aku? Percaya deh, aku akan panggil anak buahku sekarang, dan menangani kalian berdua. Silahkan. Coba kau panggil. Apakah anak buahmu akan sampai lebih cepat atau kunci pasku? Kira bisa macam-macam dengan kami mahasiswa? Baik, hari ini kita sama-sama hancur. Aku akan keluar dari universitas ini. Tapi pertama, aku akan hancurkan tokomu. Keren banget, Mas. Jangan gegabah. Tenang, taruh dulu itu. Aku Samuel, ketua mahasiswa. Aku bisa menjamin dengan reputasiku untuk teman sekelas ini. Dia pasti tidak mencuri apapun. Aku tinggalkan $200 sebagai jaminan, anggap selesai. Jika ternyata dia tidak mengambilnya, maka kau harus mengembalikan uangnya, dan minta maaf padanya. Lihat, dia menjaminnya. Bos wanita, kau keterlaluan. Baik, karena kau ketua mahasiswa, aku akan memberimu bantuan. Hampir lupa dialog penting dari naskah. Tidak, aku tidak bisa menerima uang ini. Aku hanya ingin keadilan. Ada barang yang dicuri dari toko serba ada aku harus memeriksa kamu. Kalau tidak, kabar akan menyebar. Nanti semua orang akan datang mencuri dariku. Bagaimana aku bisa berbisnis? Hari ini, aku akan memeriksa. Aku tidak peduli siapa yang datang, aku akan memeriksa. Aku memberi jalan keluar, tapi kamu menolak. Kamu memaksakan ini sampai batas. Ya. Baik, baik. Aku tidak akan memeriksanya di depan umum. Dan aku juga tidak akan menelanjangi pakaiannya. Puas sekarang? Tapi, toko serba ada, aku sering dibobol maling akhir-akhir ini, banyak barang hilang, sampo coklat, bahkan pembalut wanita pun dicuri. Ini usaha kecil, tidak tahan rugi seperti ini. Karena kamu bilang tidak mencuri, buktikan padaku, tidak perlu memeriksa di depan umum. Periksa di belakang rak. Aku harus memeriksa. Kalau tidak, semua orang akan datang mencuri di tokoku. Lalu apa gunanya menjalankan usaha ini? Baik, aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Karena kamu bersikeras memeriksa, silakan. Hei, masuklah dengan bos wanita. Biarkan dia memeriksamu.
Aku akan menunggu di pintu. Dia tidak akan berani menyakitimu. Tidak, aku tidak akan masuk ke sana. Lihat kukunya, mereka sangat tajam. Jika aku masuk untuk memeriksanya, bagaimana kalau dia gila dan mencakar wajahku? Nanti dia mengaku, aku memukulnya. Siapa yang akan percaya padaku? Jadi maksudmu apa? Kamu periksa dia. Apa? Apa? Kamu bercanda? Aku laki-laki, dia perempuan. Kamu ingin aku menggeledahnya? Kepalamu penuh otak kosong? Nah, Terus kenapa kalau kamu laki-laki? Kamu adalah ketua mahasiswa, mereka semua percaya padamu. Aku juga percaya padamu. Kamu masuk dan periksa, kamu pasti tidak akan menutupinya. Dan kamu juga tidak akan tidak adil padanya. Itu cara yang paling adil. Samuel, aku ingin kamu melakukannya juga. Bos wanita itu terlalu jahat, aku takut padanya. Kalau itu kamu, aku tidak akan takut. Tolong, bantu aku. baiklah. Evelyn, kamu tahu, aku hanya pura-pura. Kosongkan saja sakumu, tunjukkan saja padaku. Aku percaya kamu tidak mencuri apa-apa. Tidak mungkin. Samuel, aku tidak ingin kamu hanya pura-pura. Ada banyak orang yang menonton di luar. Jika kamu keluar begitu saja, bos wanita pasti akan bergosip. Bilang kamu menutupiku. Bilang kita komplotan. Aku ingin kamu benar-benar menggeledahku. Buktikan ketidakbersalahanku. Apa kabar, kawan? Ingat sekarang, apa itu mudah bagiku, hah? Untuk membantu kalian sepasang kekasih berhasil, aku membuang harga diriku keluar jendela. Aku harus berperan sebagai penjahat wanita jahat. Aku benar-benar berakting sepenuh hati, kamu tidak tahu. Saat aku melihatmu memegang kunci pas itu, aku hampir berpikir kamu akan memecahkan tengkorakku, kakiku kram karena takut. Aduh dosa, sulit dihindari. Aku tidak pernah menyangka ibu akan begitu licik. Ayah, apa kau baik-baik saja? Sekarang kalau dipikir-pikir, istrimu melakukan tindakan yang sangat kejam, levelnya sangat tinggi. Siapa bilang gerakan ksatria berbaju zirah hanya untuk laki-laki, hah? Aku pengen banget. Baiklah, baiklah, aku tahu kau menghargaiku. Bukan masalah besar, tidak perlu terus dibahas. Lagi pula, setelah kalian berdua pacaran, bukankah kau sering kembali ke tempatku, di belakang rak? Aku melihatnya beberapa kali. Kau hebat, nak, dengan satu tangan, kau mencengkeram gadis itu di kedua pergelangan tangannya, dan mengangkatnya. Adegan itu sangat keren. Aku tidak punya hobi lain dalam hidup selain memutar ulang adegan itu untuk bertahan hidup. Baiklah, baiklah, Brenda, berhentilah. Anak-anak ada di sini. Kenangan masa muda liar ini yang diceritakan oleh orang yang bersangkutan dengan detail yang begitu jelas adalah eksekusi publik. Baiklah, baiklah, terserah, ini bukan untuk anak-anak. Ngomong-ngomong, kawan, putri kamu sudah besar. Tapi kenapa aku tidak lihat istrimu? Dia tidak ikut denganmu? Cerai. Oh, mulut besar ini, aku salah bicara, aku benar-benar celaka. Yah, makasih banyak. Cerai nggak terlalu buruk, kawan. Gimana kalau kita berdua jadian? Aku nggak masalah kamu sudah cerai, aku bahkan bisa menafkahimu. Dan aku baru sadar, kamu nggak tua sama sekali. Masih tampan dan gagah. Kulitmu kencang banget. Biarkan aku bilang, toko serba ada milikku ini sangat menguntungkan. Begitu kamu denganku, kamu nggak perlu susah lagi. Aku akan merawatmu. Ayolah, Brenda, hentikan. Siapa yang bercanda? Aku serius banget. Ayo, ayo kita nikah sekarang. Tidak, tidak. Pertama, lepaskan aku. Lepaskan Samuel. Chloe, wanita tua, kamu mau mencuri pasanganku? Kamu mending tanya aku dulu. Ada apa? Berapa umurmu, gadis kecil? Dia hampir 40, kawan, dan bercerai. Dengan 2 beban. Kamu mau bersamanya? Percaya deh, sama aku. Ini bukan main rumah-rumahan. Kamu akan menyesal. Seperti kata pepatah, rasa kedua lebih kuat. Siapa yang tidak suka pria tua yang menarik, itu tipeku. Ada apa? Aku keberatan. Ibu? Chloe, aku hanya melindungimu. Benarkah? Kau melindungi dirimu sendiri. Kau hanya ingin mendapatkan Samuel. Dengar, kalian bertiga, Samuel milikku, Serafina Sterling, tidak ada yang bisa merebutnya. Ibu Sterling, pernyataan yang cukup berani. Samuel adalah ayah dari 2 anakku. Tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Apa yang terjadi? Kenapa semua ada di sini? Ibu, maafkan aku. Sayang, aku lupa mengirim uang hidupmu. Jangan salahkan ayahmu. Aku sudah tahu, bukankah kau berharap kami rujuk? Aku akan merebut ayahmu kembali? Tidak mungkin, mimpi kali. Kau tidak akan berani. Hei, kalian siapa? Apa hakmu ikut campur urusan keluarga kami? Keluarga, kalian sudah bercerai. Samuel tidak suka wanita galak. Samuel milikku. Menyeramkan.
Waktunya kabur. Tuan terdeteksi. Melakukan apapun yang kau mau. Menikmati masa muda, sempurna cocok dengan keangkuhan muda. Hadiah prinsip inti, usia -2. Poin pesona ditambah 10. Samuel, siapa yang kau pilih? Aku hanya ingin sendiri.